Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Yolanita Redemta di sini. Oke teman-teman, hari ini Pak suami yang antar saya kerja. Ih, gaya sekali umumnya. Karena hujan, jadi ikuti saya terus. Nanti kalau pulang kerja, saya ada curhat tentang bagaimana kerja saya, pengalaman kerja saya dengan nenek jompo yang saya jaga ini. Jadi stay. Ikuti saya terus, oke? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Selamat menonton. Guys, jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi kita tunggu ini. Ada yang lagi mungkin pindah barang guys, jadi kita harus tunggu. Jadi kalau musim henjong beginilah guys. Di sini tuh orang sabar-sabar juga ya. Mau kamu parkir di sana tidak ada yang walaupun antri. Kasih lihatlah sedikit ya guys, biar jangan bosan lihat saya punya vlog. Satu minggu yang lalu lah, lihat sampai sebentar ya. No, ini sampai di ujung. Sampai di ujung. Ini sampai di ujung ternyata jalan guys. Lama yang batu-batu di. Oke. Bagus. Dan ini sekarang masih, lihat bunganya ini. Warna bagus lah. Ini sudah ke arah tempat kerja saya guys. Jadi begitu saja dulu ya guys. Saya tidak mau kasih tunjuk saya punya tempat kerja dulu guys. Jadi sampai jumpa nanti, oke? Tuh. Ada bola kelapa di sini, bola dari laut. Tuh, cantik saya di sini ya. Mungkin karena cuacanya mendung begitu. HP bagus, sombong amat, gitu nanti bilang. Jadi kelihatan cantik saya. Kelihatan cantik. Atau memang saya memang cantik guys, begitu sombong amat. 4, 1, 2, 3, 4, do, re, mi. Vedi da qua. Questo do. Questo do, do re. basso. Primo do, bravo. Primo do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Poi si torna indietro. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tutta questa si chiama ottava. E questo è il secondo do? No. Questo è il secondo do. Questo è il secondo do, sarebbe quello, brava. Do, re, mi, fa. Senti più in alto. Do, poi torno indietro. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Brava, hai visto? Questo comincia da sol. Sol? Dov'è sol? Sì. Il secondo sol Do, re, mi, è fa, questo. sol. Questo è il secondo sol vuol Questo è il dire? secondo sol, sì. Non primo? No, Non primo. no, il primo Questo è giù.
Il primo sol è questo, Ah, la ok, seconda questo. riga. Ok, questo. Dove? Quell'altro sol. è il secondo, ecco. Sola. Questo è sol. Questo è sol. Questo è fa, No. Questo è fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Oke guys, sekarang saya sudah pulang kerja. Kita curhat ya sekarang. Ini curhat tentang pengalaman saya kerja dengan nenek jompo yang sampai sekarang ini saya kerja. Jadi saya kerja dengan nenek jompo ini sudah sekitar hampir 2 tahun lah, sudah 1,5 tahunan lebih. Banyak ini ya, banyak pelajaran juga yang saya dapat. Nenek ini juga bagusnya itu dia ini dulu guru piano, jadi saya diajari bagaimana cara main piano, bagaimana cara baca itu not balok, walaupun sebenarnya otak saya tidak sampai untuk baca itu not itu. Terus ini hanya cerita ya teman-teman. Nenek ini jadi kalau di rumah jompo ini, saya itu kerja di rumah jompo yang kalau misalnya di Italia sini bilang yang domiciliare, maksudnya yang di rumah. Jadi saya kerja di rumahnya dia, jaga dia di rumahnya begitu, bukan di panti jompo begitu ya. Kerjaan saya itu sama lah teman-teman, kayak babu begitu ya, maksudnya bantuin nenek ini. Jadi saya setiap 3 hari sekali itu harus ganti sesuatu di perutnya karena dia, maaf nih ya, dia buang air besarnya lewat perut. Jadi stomia, nenek ini stomia. Jadi saya harus ganti dia punya sak itu, ada pokoknya nanti saya kasih lihat gambarnya. Terus bersihkan kamarnya, bersihkan toiletnya, bersihkan ruang tengahnya, buatkan dia api rumah mereka, rata-rata rumah orang Eropa itu kan punya yang namanya perapian begitu ya. Rumahnya dia ini walaupun sekarang sudah dengan teknologi ada yang seperti pakai listrik begitu, tapi di rumahnya nenek ini masih pakai seperti tungku perapian begitulah. Nanti ada juga gambarnya, saya kasih tunjuk. Dia suka seperti duduk di depan perapian sambil nonton TV nih guys. Jadi saya bersih-bersihkan dulu lah, buatkan dia sarapan dulu, terus temani dia sikleta apa sih itu, olahraga yang dayung sepeda di tempat itu loh sih. Sepeda diam di tempat lah bilang. Tidak jalan tapi dia kayu untuk latih dia punya, untuk tetap merilekskan dia punya kaki-kaki gitu, urat-urat, otot-otot lah segala macam, kurang tahu. Bukan hanya 1 kali saja, ini cerita sedikit aneh, tidak serem juga sih, mungkin kalau yang bilang serem ya mungkin serem. Anaknya pagi-pagi bilang, mama semalam saya dengar berbicara sendiri, tiba-tiba bangun berbicara sendiri. Saya pikir dia ke kamar mandi atau mana, tiba-tiba bicara sendiri. Jadi saya turun lihat, ternyata dia di kamar saja hanya sedang berbicara sendiri. Kadang dia sambil jalan masuk ke kamar mandi gitu, berbicara sendiri. Sudah saya tidak terlalu ini, tapi memang kejadiannya juga saya pernah dengar sudah beberapa kali. Cuman yang terakhir kali ini saya sedikit kaget karena dia selesai sarapan, selesai sikleta semua, duduk di depan perapian itu ya. Jadi TV-nya buka, jadi menyamping beginilah duduknya. Saya pikir dia sedang berbicara atau protes tentang acara TV yang berbicara tentang apalah pembunuhan 100 tahun yang lalu, mungkin begitu. Saya pikir dia berbicara tentang itu atau berkomentar tentang acara TV itu. Ternyata tidak. Lama-lama saya dengar karena dia seperti nadanya sedikit-sedikit marah begitu. Sedang berbicara seperti dengan seseorang, tapi pas saya mendekat begitu,
matanya dia itu bukan ke arah TV teman-teman, matanya dia itu ke arah satu sebelah kursi, yang satu di samping perapian itu. Jadi saya mulai yang seperti sedang berbicara dengan siapa. Jadi saya di belakang dia terus dengar sampai dia ini yang seperti, kamu tidak boleh harusnya begitu. Kalau misalnya memang sudah tidak sayang, tidak usah berlaku keras, tidak usah bicara keras-keras, tidak usah marah-marah begitu. Saya bilang, sedang bicara dengan saya. Sudah saya mendekat. Pas saya mendekat dia kaget. Dia tanya, kamu sudah dari tadi di belakang saya? Dan tidak, barusan. Padahal saya sudah dari tadi. Jahat juga sih saya ini nguping gitu. Cuman karena saya penasaran, rasa aneh. Itu yang pertama. Terus setelah itu dia tidak bicara lagi apa-apa. Terus hal aneh yang kedua buat saya, setiap kali saya bersih kamarnya tuh guys, setiap hari saya bersihkan kamarnya ya, rapikan tempat tidurnya, sapu atau vakum di bawah tempat tidurnya itu. Setiap hari saya selalu temukan ini serbuk putih hanya di kamarnya saja. Kalau di ruang tengah, ruang tamu itu saya pikir kalau serbuk debu itu, abu itu warnanya tidak yang putih-putih begitu ya. Adalah yang seperti sedikit dekil hitam. Bagaimana lah warnanya, pokoknya warna debu lah guys. Taulah itu debu. Tapi di kamarnya ini putih, yang nanti saya ada videonya juga. Terus saya sering tanya ke anaknya, ini apa sih sebenarnya? Waktu pertama kali saya pikir ini cuma seperti bekas-bekas, kalau di sini ada yang namanya itu selimut yang dari bulu-bulu domba itu kan, lana itu bulu domba ya, yang dari itu. Saya pikir itu yang seperti jatuh begitu kan teman-teman, jadi serbuk-serbuk putih dia kalau sudah potongan-potongan kecil gitu. Ternyata bukan, setiap kali saya bersihkan itu juga saya kebas-kebas, tidak ada keluar seperti serbuk putih yang itu. Jadi saya tanya ke anaknya, ini yang serbuk putih sebenarnya apa? Anaknya jawab, mungkin karena kasurnya sudah terlalu tua, jadi mungkin itu jatuh. Tapi kalau setiap kali bersihkan saya angkat kasurnya untuk kebas-kebas juga, tidak ada keluar yang serbuk-serbuk putih. Jadi saya penasaran. Terus setiap hari begitu terus. Satu kali saya pernah pikir mungkin karena itu seperti kulitnya yang ini ya, yang turun gitu, yang rontok. Katanya kulit kita bisa kering dan rontok begitu juga ya. Cuman anehnya saya tidak pernah ketemu jawabannya apa. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman sama begitu, bisa cerita gitu teman-teman ya. Terus saya sampai pikir aneh juga, siapa tahu kalau itu bekas orang yang saya tidak lihat, yang mungkin ada, karena setiap hari selalu ada di sana. Tapi ya begitulah ceritanya teman-teman, hanya cerita sedikit aneh, cuman saya mau berbagi. Jadi itulah kerja di rumah nenek jompo. Terus nenek jompo ini juga punya kamar mandi, itu bukan kamar mandi normal seperti kita, cuman saya tidak punya fotonya sih. Dia kamar mandi yang sedikit berbeda lah untuk orang, kalau orang sini bilang tidak terlalu bisa mandiri, walaupun dia bisa ke kamar mandi sendiri. Cuman kalau misalnya untuk mandi begitu dia tidak bisa, dia harus dibantu saya yang mandikan dia, gantikan semua dia punya sak itu untuk perutnya. Jadi itulah kerjaan saya guys, dan sedikit cerita tentang itu. Jadi kalau misalnya ada yang tahu apa itu serbuk-serbuk putih itu yang saya kasih tunjuk nanti di video, komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya guys. Jadi saya bisa berbagi pengalaman yang saya punya lebih sering lagi. Upload terus setiap hari. Oke, terima kasih. Dadah. Subscribe.